Pemahaman saya, kalau kita mau memanfaatkan semua mineral, baik itu batu bara, pasir, kecuali kalau tiba-tiba hari ini kita sudah memasukkan kategori pasir laut ini sudah bukan lagi masuk dalam kategori mineral. Itu sepemahaman saya harus wiup dulu. Sepengetahuan saya, derajat PP itu di bawah undang-undang loh. Hati-hati loh Pak. Kita nggak pernah tahu Bapak ke depan akan ada di posisi mana. Tapi jangan sampai nanti 2-3 tahun ke depan, lalu Bapak harus dipanggil dengan aparatur penegak hukum hanya gara-gara aturan yang menurut kita ini sudah tumpang tindih. Terus terang, saya sebagai Komisi 7 justru prihatin melihat ini, sampai harus Pak Presiden ditarik ikut membuat PP ini, yang akhirnya berpotensi menimbulkan permasalahan ke depannya. Kalau memang tujuannya adalah pemanfaatan sedimentasi pasir laut, kenapa mesti harus pakai PP ini sih? Kenapa nggak hari ini tugaskan saja Kementerian SDM? Langsung aja dorong buat pemanfaatan pasir laut. Saya pikir selesai. Jadi nggak usah muter-muter gitu loh Pak. Akhirnya wajar kalau ada timbul pertanyaan di publik, ada apa ini? Semua pihak mempertanyakan hari ini, ada apa? Jadi ini yang tadi saya dari awal saya tegaskan sekali lagi, saya menolak. Terkait mengenai isu yang lagi lumayan cukup heboh, yaitu ekspor pasir laut, di mana ada satu cerita sedimentasi. Nah di sini saya mungkin nanti sebelum masuk ke yang lainnya, saya sedikit interaktif aja dengan Pak Menteri, biar di sini Pak Menteri upaya poin nomor 2 Peraturan Pemerintah nomor 26 tahun 2023 tentang pengolahan sedimentasi pada pokoknya mengatur upaya pemerintah untuk melakukan pembersihan sedimentasi di laut dengan tujuan untuk menjaga kesehatan dan kebersihan laut. Ini saya agak lucu nih, jadi udah kayak ini Pak, Undang-Undang Olahraga Nasional. Jadi PP nomor 26 ini udah kayak mirip-mirip Undang-Undang Olahraga Nasional, di mana mengatur kesehatan. Nah itu sampai sekarang saya belum ketemu tuh korelasi antara sedimentasi dengan kesehatan dan kebersihan laut. Jadi udah. Nah itu, lalu yang kedua, dalam hal badan usaha yang melakukan pembersihan sedimentasi menemukan mineral pasir laut dan akan memanfaatkannya secara komersil atau penjualan harus mengajukan pengajuan IUP untuk penjualan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang minerba. Nah ini nih Pak, kita butuh penjelasan terkait mengenai menemukan mineral pasir laut. Baru setelah itu akan mengajukan komersialisasi penjualan. Nah yang terakhir, wilayah yang dilakukan pembersihan ditentukan oleh Menteri KKP dan berdasarkan kajian dan tidak boleh masuk dalam wilayah izin usaha pertambangan. Artinya berarti Pak, ini di luar WIUP ya Pak. Betul ya Pak? Berarti di luar wilayah izin usaha pertambangan. Jadi ada sebuah bingung jadinya saya Pak. Maksud saya, sedangkan di sini ada pemanfaatan sedimen pasir lautnya. Gimana caranya kita mengambil pasir yang tersedimentasi, tapi itu tidak masuk dalam wilayah IUP kita, tapi kita bisa manfaatkan itu. Sedangkan sepemahaman saya, kalau berdasarkan undang-undang pertambangan dan mineral batubara kita, melakukan aktivitas pemanfaatan mineral dan batubara ataupun tambang kita, itu harus ada dasar WIUP dulu. Tapi di sini PP ini menabrak proses mekanisme yang berdasarkan undang-undang. Itu loh Pak. Ini yang tadi saya bilang. Jadi sepemahaman saya, kalau kita mau memanfaatkan semua mineral, baik itu batu bara, pasir,
Kecuali kalau tiba-tiba hari ini kita sudah memasukkan kategori pasir laut ini sudah bukan lagi masuk dalam kategori mineral. Itu sepemahaman saya harus WIUP dulu. Semua nih yang saya tahu nih, wilayah izin usaha pertambangan, baru setelah itu, setelah diterbitkannya WIUP, baru masuk itu IUP, izin usaha pertambangan. Nah, sedangkan hari ini, berdasarkan PP ini, hanya dengan PP yang sepengetahuan saya, derajat PP itu di bawah undang-undang loh. Nggak boleh loh. Nggak boleh loh undang-undang PP itu bertentangan dengan undang-undangnya. Nah ini loh, ini yang tadi saya bilang, kenapa PP nomor 26 tahun 2023 ini berpotensi menimbulkan dispute dan tumpang tindih aturan. Bahkan lebih jauh lagi yang ingin saya sampaikan kepada forum ini, saya udah kasih disclaimer dulu loh Pak ya, dari jauh-jauh hari loh kepada teman-teman Kementerian SDM, hati-hati loh Pak. Kita nggak pernah tahu Bapak ke depan akan ada di posisi mana. Tapi jangan sampai nanti 2-3 tahun ke depan, lalu Bapak harus dipanggil dengan aparatur penegak hukum hanya gara-gara aturan yang menurut kita ini sudah tumpang tindih. Gitu loh. Nah, saya dari presentasi ini aja saya udah bisa melihat ada dua hal lain tadi. Artinya apa? Proses pemanfaatan sedimentasi laut ini diambil dari yang di luar wilayah IUP. Artinya apa? Saya bisa ikut berpartisipasi memanfaatkan pasir-pasir laut yang ada di luar wilayah IUP kita. Sedangkan sepemahaman saya, pasir laut yang diambil itu masuk dalam kategori mineral. Nggak make sense Pak. Dari sini kalau saya dorong kepada NGO ataupun pihak-pihak aparat ya di luar ini untuk mengadvokasi ini udah tabrakan Pak. Gitu loh maksud saya. Ini yang saya selalu bilang hati-hati Pak. Jadi saya justru kami hari ini posisi Komisi 7 hanya ingin meletakkan tatakan mekanisme aturan sesuai dengan habitatnya lah kalau bahasa kita begitu. Kita nggak mau bahwa Bapak nanti ke depan akhirnya mohon maaf nanti masuk dalam sebuah proses-proses hukum yang Bapak sendiri juga sebenarnya nggak terlalu paham barang ini. Itu Pak, saya butuh apa? Diklarifikasi juga itu satu. Yang kedua, Kementerian Perdagangan bersama-sama dengan Kementerian Perindustrian plus KKP itu kan beberapa tahun yang lalu sudah masuk membuat SK ya, SK 3 Menteri menandatangani untuk pelarangan ekspor. Karena macam-macam Pak pertimbangannya tadi. Kita belum masuk lagi dalam konteks lingkungan hidup loh Pak. Kita belum masuk dalam konteks lingkungan hidup. Bisa bayangkan hari ini kita bisa melakukan pemanfaatan pasir laut yang di luar WIUP kita. Jadi hari ini Pak praktis semua pihak di seluruh Republik Indonesia ini yang dia bisa mendirikan badan usaha bisa melakukan pemanfaatan sedimentasi pasir laut di seluruh perairan Indonesia tanpa harus melalui WIUP tadi. Dan sekarang bagaimana dengan potensi permasalahan lingkungan yang tadi di awal katanya PP ini bertujuan untuk membuat sehat laut kita. Gimana cerita itu? Saya belum nyambung nih dalam membuat sehat. Jadi ini kontradiktif sekali. Ini yang saya selalu bilang bahwa banyak sekali tumpang tindih dan kontradiktif dalam PP ini. Nah, poin terakhir saya mau bilang, terus terang saya sebagai Komisi 7 justru prihatin melihat ini sampai harus Pak Presiden ditarik ikut membuat PP ini yang akhirnya berpotensi menimbulkan permasalahan ke depannya. Dan sepengetahuan saya juga sebetulnya dalam beberapa kali rapat sebelumnya Komisi 7 dengan SDM kita pada satu posisi frame Pak, yang kita tidak setuju adanya PP ini. Sebetulnya kalau tadi misalnya, oke saya masuk ke kesimpulan saran terakhir. Kalau memang tujuannya adalah pemanfaatan sedimentasi pasir laut, kenapa mesti harus pakai PP ini sih? Kenapa nggak hari ini tugaskan saja Kementerian SDM? Langsung aja dorong buat pemanfaatan pasir laut. Saya pikir selesai. Jadi nggak usah muter-muter gitu loh Pak. Jadi misalnya tujuannya mau ke pasar Tanah Abang Pak. Ini harus muter-muter jauh lagi.
Ya kenapa nggak tugaskan aja Kementerian SDM? Toh sama-sama entitas pemerintah kok. Akhirnya wajar kalau ada timbul pertanyaan di publik, ada apa ini? Kalau akhirnya timbul pertanyaan di publik hari ini, semua pihak mempertanyakan hari ini, ada apa? Kok harus muter-muter? Padahal di depan kita ada Kementerian SDM. Sepemahaman saya, Kementerian SDM, Kementerian KKP, Kementerian Perdagangan, itu masih pemerintah kan, Pak? Ya nggak tahu, kalau memang ternyata Kementerian SDM dianggap bukan lagi bagian dari pemerintahan hari ini, ya boleh dibuat begini. Tapi kan sepengetahuan saya, Kementerian SDM dengan Kementerian KKP masih satu bagian dari pemerintah kita. Jadi ini yang tadi saya dari awal saya tegaskan sekali lagi, saya menolak, Pak, dengan tegas. Di awal tadi saya sudah sampaikan, akan berpotensi menimbulkan tafsir perdebatan hukum yang akan mengarah kepada, mohon maaf Pak sekali lagi, ya saya jaga bapak-bapak semua, kami tahu kok integritas bapak-bapak di depan kami ini. Kita sudah membangun dengan baik integritas kita masing-masing, tapi jangan sampai hanya karena gara-gara urusan ini, akhirnya ke depan bapak-bapak bisa berpotensi bermasalah dengan aparatur penegak hukum.